Soal berikutnya, sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan yang beroperasi secara global, Anda dihadapkan pada situasi di mana praktik bisnis di negara tertentu melibatkan korupsi dan suap. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini dengan mempertimbangkan etika manajerial? Ini ada sebuah studi kasus di mana kita itu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan beroperasi secara global. Nah, kita itu dihadapkan pada situasi di mana praktik bisnis di negara tertentu melibatkan korupsi dan suap. Nah, pertanyaannya itu adalah tanggapan kita tentang situasi ini itu dengan mempertimbangkan etika manajerial akan seperti apa. Untuk menjawabnya, mari kita simak pembahasan dari teks berwarna merah bahwa seorang pemimpin atau manajer dalam konteks di sini yang beretika akan menciptakan kebijakan internal yang melarang praktik korupsi dan suap, serta mengikuti standar etika bisnis internasional. Artinya kan, jika ini udah skala internasional, otomatis tetap pasti ada yang namanya standar etika. Namun di sini standar etikanya bisnis internasional. Di bisnis internasional pun korupsi dan suap tetap dipandang ilegal ya, seperti itu. Maka artinya eh, tanggapan kita terhadap situasi ini itu ya akan menciptakan kebijakan internal yang melarang praktik korupsi dan suap serta mengikuti standar etika bisnis internasional. Nah, mari kita cek ke opsi-opsi yang ada. Opsi A, mengikuti praktik bisnis setempat untuk mengamankan kesuksesan operasional perusahaan. Artinya kita ikut berkecimpung di dunia korupsi dan suap atau berurusan dengan bisnis di negara tertentu yang melibatkan korupsi dan suap. Itu tidak dibenarkan ya. Lalu opsi B, melaporkan praktik korupsi ke otoritas setempat tanpa memberitahu manajemen. Ini pun kurang tepat ya, karena kita datang ke sana itu sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang pemilik perusahaan. Bahkan pemilik perusahaan pun harus banyak pertimbangan ya, apalagi ini cuma ke otoritas setempat saja tanpa memberitahu manajemen pusat yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Jadi kurang tepat. Opsi C, menutup mata. Nah, ini pun tidak tepat ya. Lalu opsi D, membuat keputusan bisnis tanpa mempertimbangkan dampak etika. Ini pun sama, tidak tepat. Lalu yang terakhir, E, menciptakan kebijakan internal yang melarang praktik korupsi dan suap. Ini adalah opsi yang paling tepat ya, sesuai dengan pembahasan. Maka opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi E, seperti